Bab 366. Zhang Zizu hampir cacat saat ini, seluruh tubuhnya kesakitan, dan semua keberanian serta kekuatannya telah hilang sepenuhnya. Dia menatap Ye Chen dengan putus asa, memikirkan orang-orang lemah yang telah dibunuh olehnya. Hari ini, apakah saya juga akan mengikuti jejak mereka yang lemah? Dihancurkan dan dibunuh oleh master yang tidak bisa bersaing dengannya. Memikirkan hal ini, Zhang Zizu merasa ngeri. Ia memang sangat kuat, namun bukan berarti ia tidak takut mati. Di sisi lain, semakin banyak dia membunuh, semakin dia menghargai kehidupan. Dia ingin hidup nyaman dan nyaman. Itu sebabnya dia akan mengikuti keluarga Wu dan membantu para pelaku kejahatan. Dia datang untuk membunuh musuh keluarga Wu. Setelah membunuh mereka, dia bisa menukar kekayaan besar dari keluarga Wu. Setelah tahun-tahun yang indah ini, dia merasa hidup ini begitu indah. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima dalam keadaan apapun membiarkannya mati sekarang. Jadi, dia menangis dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, leluhur Ye, saya tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Saya tidak tahu Anda begitu kuat. Saya hanya meminta Anda untuk mengingat bahwa saya hanya bekerja untuk keluarga Wu dan patuh atas perintah keluarga Wu. Atas dasar ini, selamatkan hidupku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Justru karena kamu mengorbankan hidupmu untuk keluarga Wu, menurutku kamu bahkan lebih penuh kebencian." Saat dia berbicara, Ye Chen menginjak bahu kanannya, menghancurkan seluruh lengan kanannya. Zhang Zizu berteriak kesakitan, tetapi Ye Chen berkata dengan jijik, "Saya dapat memahami bahwa orang lain benar-benar memiliki dendam terhadap saya dan datang untuk membunuh saya, tetapi saya tidak memiliki dendam terhadap Anda dan Anda datang untuk membunuh saya demi uang. Anda berkata, apakah kamu lebih benci dari musuhku? Tuan Ye, aku minta maaf." Zhang Zizu tidak menyangka bahwa dia ingin membela diri, tetapi dia tidak berniat membuat Ye Chen semakin tidak bahagia. Sekarang bahunya hancur. Mulai sekarang, kedua lengan ini seperti dua lengan, mereka hanya bisa terkulai, dan berayun maju mundur dengan tubuh. Pada dasarnya dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna. Ye Chen berbalik saat ini, memandang Liu Guang dan putranya yang ketakutan, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua begitu sombong, apakah kalian berani memukul ayah mertuaku?" Liu Guang dan putranya, yang awalnya sangat sombong, kini ketakutan. Anda tahu, meskipun orang yang ditinggalkan oleh Ye Chen masih muda, dia masih menjadi pengawal pribadi tuan muda tertua Wu Xin, dan dia sangat kuat. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa kelompok orang ini akan begitu rentan dan bahkan tidak ada satupun musuh Ye Chen. Ketika dia memikirkan hal ini, Liu Ming tiba-tiba panik. Dia menempelkan belati itu erat-erat ke leher Xiao Changkun dan berteriak dengan suara gemetar, "Ye Chen, hentikan. Kalau tidak, aku akan membunuh ayah mertuamu." Xiao Changkun sangat ketakutan dan buru-buru berteriak kepada Ye Chen, "Ye Chen, selamatkan aku, Ye Chen." Pada saat ini, Liu Guang tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan Liu Ming begitu keras hingga bintang muncul di mata Liu Ming. Liu Ming belum sadar, dia menutupi wajahnya dalam keheningan dan bertanya, "Ayah, apakah kamu memukuliku?" Liu Guang berteriak dengan marah, "Dasar jalang, kamu berani menodongkan pisau ke leher ayah mertua Tuan Ye. Apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu tidak berlutut di hadapan Tuan Ye?" Setelah memarahi putranya, Liu Guang berbalik, berlutut di tanah dengan keras, dan segera menangis dengan air mata, "Tuan Ye, saya disihir oleh keluarga Wu dan putranya. Mereka meminta saya untuk membunuhnya dan kemudian memberi saya akursi. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membunuhmu dan membiarkan putranya melampiaskan amarahnya. Mohon maafkan saya atas kebingungan sementara saya." Liu Ming bodoh, tapi Liu Guang tidak. Dia tahu betul bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya dibalik oleh Ye Chen sendiri. Jika dia masih menghadapi Ye Chen saat ini, dia akan menyalakan lentera di toilet dan mencari kematian. Meskipun dia sangat ingin duduk di kursi itu, dia juga harus bertekad untuk duduk di sana. Oleh karena itu, saat ini, keluarga Wu, keluarga pertama di Jiangnan, dan kaisar bawah tanah Jinling bukanlah apa-apa baginya. Dia hanya ingin bertahan hidup dan hidup dengan baik. Jika tidak, bahkan jika Ye Chen menunjukkan belas kasihan dan membiarkan dirinya bertahan hidup, dia mungkin akan berakhir seperti Zhang Zizu. Zhang Zizu sudah menjadi cacat. Dia bahkan tidak akan bisa menyeka pantatnya sendiri di masa depan.
bahunya telah hancur total, dan jaringan kulit serta dagingnya juga telah menjadi lumpur. Hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia sampai di rumah sakit adalah amputasi kedua lengannya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Baru saat itulah Liu Ming menyadari bahwa tidak ada gunanya berpura-pura kejam terhadap Ye Chen sekarang. Zhang Zizu, yang sangat hebat, bisa mengalahkan anak buahnya seperti melon dan sayuran. Di bawah tangan Ye Chen, itu hanya satu gerakan asteris-asteris. Bahkan jika dia benar-benar menodongkan pisau ke tenggorokan Xiao Changkun, dia takut Ye Chen bisa membunuhnya sambil menyelamatkan nyawa Xiao Changkun. Jadi, ayah masih tahu kejadian terkini. Memikirkan hal ini, dia juga berlutut dengan suara gedebuk dan berteriak, "Tuan Ye, saya salah, mohon maafkan saya. Ayah saya dan saya datang ke sini hari ini karena Tuan Wu memaksa kami. Jika tidak, bahkan jika Anda memberi saya 10 keberanian, aku tidak akan berani menyentuh bangsamu." Setelah mengatakan itu, dia berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf, menangis dengan sedihnya, dan pingsan total. Ye Chen mencibir dan berkata, "Sepertinya ayah dan anakmu memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup." Liu Guang buru-buru berkata, "Tuan Ye, kami akhirnya menemukan jalan kembali dari jalan yang hilang." Ye Chen mendengus dingin, "Berlututlah, kalian berdua. Jika kalian berani bergerak, aku akan memenggal kepala kalian." Ayah dan anak itu gemetar, dan mereka berdua berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Saat ini, Ye Chen melangkah ke samping dan merasakan denyut nadinya. Meskipun baru diketahui bahwa dia masih bernapas, dia memang sudah terlalu lama kekurangan oksigen, dan tubuhnya telah rusak parah dan sangat lemah. Orang seperti itu seolah-olah menderita cedera otak yang serius, walaupun belum meninggal, ia mungkin tidak dapat bangun, bahkan mungkin sulit baginya untuk bangun seumur hidupnya. Ye Chen tidak tega melihatnya menjadi mayat hidup. Bagaimanapun, menurut Ye Chen, dia adalah pria yang tangguh dan setia. Orang seperti itu jarang terjadi, dan dia tidak bisa begitu saja melihatnya menjadi orang yang tidak berguna. Jadi, Ye Chen menghalangi pandangannya dengan tubuhnya, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya dan memasukkannya langsung ke dalam sakunya pada sudut di mana tidak ada yang bisa melihatnya. Karena merupakan obat rahasia yang dimurnikan dari resep kuno yang hilang, obat ini meleleh di mulut Anda dan sangat efektif. Oleh karena itu, obat ini dengan cepat berubah menjadi arus hangat dan masuk ke organ dalam. Segera, dia terbangun dari kondisi hampir mati. Saya sudah dalam keadaan koma, tiba-tiba terbangun, membuka mata, dan melihat Ye Chen tepat di depan saya. Saya sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dia tahu bahwa dia hampir mati sekarang, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba terbangun lagi. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan Ye, apa yang terjadi?" Saya belum mati." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Selama aku di sini, kamu tidak bisa mati." Sangat gembira, dia berseru, "Terima kasih, Guru Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya." Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan rasa bersalah, "Maaf, Tuan Ye, karena saya telah menimbulkan masalah bagi ayah mertuamu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Itu bukan salahmu. Lagi pula, ayah mertuaku tidak terluka sama sekali." Dia menghela nafas lega, dan saat berikutnya, dia merasakan aliran panas yang kuat di tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Aliran panas ini tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, tetapi bahkan memperbaiki tubuhnya secara signifikan. Dia merasa secara fisik lebih kuat dan lebih muda dari sebelumnya. Awalnya dia sudah sedikit menderita presbiopia, tapi sekarang dia menatap Ye Chen lebih dan lebih jelas. Dia menatap Ye Chen dengan tercengang, gemetar karena kegembiraan, dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Ye, kenapa di tubuhku, mungkinkah peremajaan?" Bab 367. Saya melihat pil peremajaan di pesta ulang tahun Tuan Song hari ini, dan saya juga melihat betapa ajaibnya pil peremajaan. Namun, dia tidak berani berharap akan mendapat kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia merasa seolah-olah telah meminum pil peremajaan, kejadian ini sangat mengejutkannya sehingga jauh di lubuk hatinya dia tidak yakin apakah dia benar-benar telah meminum pil peremajaan. Ye Chen tersenyum tipis, menatapnya tanpa berkata apa-apa, dan berkata dengan tenang, "Ini adalah kesempatanmu, rasakan dengan baik." Aku menangis sesaat. Dia tahu bahwa kata-kata Guru Ye berarti dia diberi kesempatan.
dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia hampir mati di detik terakhir. Dan detik berikutnya, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga menerima kesempatan besar yang diberikan kepadanya oleh guru Ye Chen Ye. Pil peremajaan, kesempatan besar yang tidak pernah berani saya impikan datang kepada saya tanpa diundang. Saat ini, kesetiaan hatiku kepada Ye Chen hampir meledak. Dia bahkan merasa hidupnya diberikan oleh Ye Chen. Mulai sekarang, setiap detik tambahan hidupnya akan diperuntukkan bagi Tuan Ye. Oleh karena itu, mulai sekarang, saya harus berdedikasi untuk melayani Guru Ye, karena tanpa Guru Ye, saya sudah lama mati. Segera setelah itu, tubuhnya pulih dengan cepat, dan dia bahkan segera berdiri, lalu berlutut di depan Ye Chen, bersujud dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidupmu. Mulai hari ini, hidupku adalah milik Tuan Ye." Petik 2. Ye Chen sedikit tersenyum, bangun. Lalu dia berdiri. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat keluarga Liu dan putranya berlutut di tanah, tidak berani bergerak, dan Zhang Zizu serta pengawal keluarga Wu semuanya cacat. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kekuatan Tuan Ye adalah sungguh tak terduga. Begitu banyak orang, tetapi mereka tidak dapat menyakiti Tuan Ye sama sekali. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan dengan orang-orang ini? Apakah Anda akan membunuh mereka secara langsung? Atau?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ayo, kita pergi ke pengadilan dan menghukum mereka." Seng Tang, dia bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apa maksudmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Prefek kunolah yang datang ke pengadilan untuk mengadili kasus ini." Dia buru-buru mengangguk, memindahkan kursi, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, silakan duduk, kami akan naik ke aula sekarang." Ye Chen tertawa, duduk di kursi, menunjuk Liu Guang, Liu Ming dan putranya, dan berkata dengan dingin, "Liu Guang dan Liu Ming adalah penjahat. Kalian berdua bertindak sebagai anjing untuk keluarga Wu dan kalian juga mencoba membunuhku. Kejahatan apa yang seharusnya membuat Anda bersalah?" Liu Guang dan Liu Ming ketakutan dan menundukkan kepala sambil menangis, "Tuan Ye, selamatkan hidupmu, Tuan Ye. Kami juga terpaksa tidak punya pilihan." Ye Chen tersenyum tenang dan berkata dengan murah hati, "Karena kamu juga disihir oleh orang lain, aku akan menghindarkanmu dari hukuman mati." Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Tapi Ye Chen kemudian berkata, "Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dimaafkan. Jika kalian berdua ingin bertahan, itu tergantung bagaimana kinerja kalian." Liu Guang dan Liu Ming mengutarakan pendapat mereka satu demi satu, "Tuan Ye, mulai sekarang kami, ayah dan anak, akan menjadi lembu dan kuda Anda. Kami akan menunggangi bagian depan dan belakang kuda selama sisa hidup kami." Petik 2. Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku tidak ingin kalian berdua membebaniku." Setelah itu, dia berkata kepadanya, "Karena Liu Guang ini sudah miskin, siapakah yang seharusnya menjadi ayahnya?" Setelah memikirkannya, dia berkata, "Jika ayah Qiong Diao adalah, dia seharusnya disebut ayah Qiu Diao, kan?" Ye Chen mengangguk, "Ya, Anda benar, dia adalah ayah King Tong." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Liu Guang dan bertanya sambil tersenyum, "Liu Guang, bagaimana menurutmu?" Liu Guang buru-buru mengangguk dan berkata dengan nada menyanjung, "Benar, saya adalah bapak kemiskinan." "Ya," Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Lihat, karena dia sendiri yang mengatakannya, maka segera persiapkan harta kaligrafimu dan berikan dia satu." "Panggil kaligrafi." Dia berseru, "Tuan Ye, kaligrafi macam apa itu? Saya tidak bisa menulis kaligrafi." Ye Chen menunjuk kata, "King Diao," di kepala Liu Ming dan bertanya, "Kaligrafi daging manusia, apakah kamu lupa?" Kemudian dia tiba-tiba menamparkan keningnya dan berkata dengan rasa bersalah, "Oh, maaf, Tuan Ye. Saya hanya bodoh. Saya tidak menyangka Anda bersungguh-sungguh." Ketika Liu Guang mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Adanya kata miskin di dahi putranya sudah membuatnya sangat kesakitan. Jika ada kata ayah orang miskin di dahinya, maka dia mungkin saja mati. Jadi dia menangis dan berkata, "Tuan Ye, Anda lihat saya sudah tua, tolong beri saya wajah." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku ingin menyelamatkan wajahmu, jadi aku membiarkanmu mengukir dahimu. Jika tidak, aku akan mengukir kata Qidiao
di kedua sisi wajahmu, dan juga memberikannya kepada putramu di samping cara. Pasangan, ayo kumpulkan uang untuk kalian berdua. Liu Guang menangis dan melolong, Tuan Ye, tolong ampuni saya sudah tua dan kulit saya keriput, jadi sulit baginya untuk mengoperasi. Dia tertawa dan berkata, Liu Guang, kamu tidak perlu khawatir. Tanganku sangat mantap, sekalipun dahimu penuh kerutan besar, aku masih bisa mengukir kata-kata di atasnya untukmu. Saat ini, Xiao Changkun buru-buru mengeluh, menantu yang baik, Liu Guang ini bukan apa-apa. Dia hanya ingin mengukir kata, ayah mertua, di dahiku, dan dia juga berkata bahwa dia akan menggunakan beberapa memaksaku untuk mengukirnya di tengkorakku. Liu Guang gemetar ketakutan dan menangis, Tuan Xiao, saya bercanda. Kamu bagal tua, Xiao Changkun berteriak dengan marah, baru saja pisau anakmu mengenai dahiku. Jika menantu laki-lakiku tidak datang tepat waktu, aku akan memintamu untuk mengukir kata-katanya. Petik 2. Liu Guang buru-buru menangis kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya benar-benar bercanda dengan ayah mertua Anda, tapi saya tidak bersungguh-sungguh. Ye Chen berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah Anda tulus atau tidak. Saya akan memberi Anda berdua pilihan sekarang. Entah Anda tetap diam dan membiarkan kata-kata itu diukir, atau saya membiarkan pisau mengebiri putra Anda, dan saya mengebiri itu di depanmu. Itu pilihanmu. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia menangis. Dia berlutut di depan Liu Guang, bersujud dan menangis, ayah, kamu tidak bisa membiarkan dia mengebiriku. Aku tetap tidak bisa, kami tidak melakukannya, punya anak. Kami, keluarga Liu yang lama, tidak mampu memiliki anak. Liu Guang juga kesakitan dan hampir pingsan. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya tahu hari ini akan seperti ini, saya tidak akan berani macam-macam dengan Ye Chen dan ayah mertuanya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Sekarang, Ye Chen mengajukan pertanyaan pilihan ganda di depannya, bagaimana dia harus memilih. Pilih ukiran, kebijaksanaan hidupnya telah dibuang ke dalam lubang. Namun, jika Anda tidak memilih untuk mengukir kata-kata, akar anak Anda mungkin akan hilang. Ini bukan hanya akar anak laki-laki, ini adalah akar dari seluruh keluarga Wu. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya gemetar, melihat ke arah kalung yang putus asa dan menyakitkan itu dan berkata, tolong, mohon. Bersikap lembut saat Anda mengukir, dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan mengukirnya di tengkorakmu. Bab 368. Liu Guang ketakutan dan menangis putus asa, saat ujung tajam itu menyentuh dahinya, dia menjerit kesakitan dan bahkan berjuang keras untuk bersembunyi. Dia menamparkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, teriak lagi dan aku akan memotong akar anakmu. Mendengar hal tersebut, Liu Guang langsung tidak berani bergerak lagi, ia hanya bisa menangis dan mengertakkan gigi menerima harta kaligrafi daging manusia. Pisau itu sangat kuat, dan segera 4 karakter besar terukir di dahi Liu Guang, ayah orang miskin. Seluruh dahi Liu Guang berlumuran darah dan berdarah, dan dia tampak sangat sedih. Liu Ming ketakutan setengah mati. Dia melihat ayahnya sendiri diukir, 4 sekaligus. Perasaan dan rasa ini sungguh tidak nyaman. Setelah selesai mengukir kata-katanya, Liu Guang bertanya pada Ye Chen, gemetar dan menangis, Tuan Ye, bisakah Anda melepaskan kami? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah menurutmu hidup dalam dosa hanya sebesar itu? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Liu Ming, ayo, Malang, berikan aku ponselmu. Liu Ming buru-buru mengeluarkan iPhone terbarunya, membuka kuncinya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah ada Douyin? Ya, Liu Ming mengangguk cepat. Ye Chen menemukan Douyin, membukanya, dan berkata kepadanya, ayo, hari ini kalian berdua merekam perbincangan ayah anak tentang Douyin. Jika rekamannya bagus, saya akan melepaskanmu. Jika rekamannya tidak bagus, semua kaki dan kakinya akan patah. Ayah dan anak itu buru-buru berkata, Tuan Ye, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Selama Anda tidak membunuh kami bisa melakukan apa saja. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, ayo, izinkan saya memberitahu Anda dua dialog Anda. Anda berdua menghafalkannya untuk saya. Saya membuat kesalahan dalam mengucapkan kata-katanya, apakah Anda mengerti? Kedua pria itu mengangguk seperti orang gila, saya mengerti, saya mengerti. Oke, Ye Chen mencibir,
memanggil mereka berdua untuk datang, dan mengucapkan kalimat yang dia rancang untuk mereka. Setelah mengatakan ini, ayah dan anak itu ketakutan. Liu Guang menangis dan berkata, "Tuan Ye, jika kami benar-benar mengatakan itu dan membuat video dan mengirimkannya, keluarga Wu pasti akan membunuh kami." Liu Ming juga berkata dari samping, "Tuan Ye, Anda mencoba membunuh kami berdua." Ye Chen berkata dengan dingin, "Apa? Keluarga Wu akan membunuhmu, tapi aku tidak." Keduanya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Ye Chen menambahkan, "Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda merekam video ini dengan jujur, Anda berdua akan memiliki setidaknya 1 malam untuk melarikan diri. Selama Anda melarikan diri dari Jiangnan, keluarga Wu mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Jika kamu melarikan diri dari desa, kalian berdua dapat hidup damai selama sisa hidupmu. Tetapi jika kamu tidak mengikuti instruksiku, maka kamu akan tinggal di sini malam ini." Ketika Liu Guang mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, kerja keras kami selama bertahun-tahun telah dilakukan di Jinling. Jika kami pergi malam ini, kami tidak akan dapat mengambil banyak aset kami." Ye Chen mengerutkan kening, "Apa? Kamu ingin menawar? Lupakan saja, jangan direkam, serahkan saja hidupmu." Liu Ming buru-buru membujuk ayahnya dan berkata, "Ayah, yang lebih penting daripada hidup, hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah pergi ke Yanjing malam ini, lalu naik penerbangan dari Yanjing ke Malaysia untuk mencari paman saya besok pagi. Kami juga akan membeli di Malaysia mulai sekarang. Ini adalah rumah bangsawan kecil, saya tidak akan pernah kembali lagi dalam hidup ini." Memikirkan hal ini, Liu Guang mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Ye, ayo tembak." Ye Chen mengangguk, puas dan berkata, "Ayo, cepat mulai." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telepon dan mengarahkannya ke keluarga Liu dan putranya. Kedua pria itu berdiri berdampingan. Liu Ming menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum paksa, "Halo semuanya, saya Liu Ming." Liu Guang juga buru-buru berkata, "Saya Liu Guang, ayah King Tong." Kedua pria itu berkata pada saat yang sama, "Kami, ayah dan anak, akan menceritakan perbincangan silang hari ini." Liu Ming melanjutkan, "Setiap orang pasti pernah melihat dua karakter ini di dahi saya. Alasan utama mengapa saya mengukir dua karakter di dahi saya adalah karena saya selalu sangat sombong, jadi saya mengukir dua karakter ini di dahi saya. Sekadar mengingatkan semua orang bahwa mereka semua miskin." Liu Guang juga berkata, "Mereka mengatakan saya adalah seorang pahlawan dan anak saya adalah seorang pahlawan. Saya adalah seorang pahlawan dan ayah saya adalah seorang pahlawan. Karena anak saya memiliki kata, miskin, yang terukir di dahinya, saya pasti tidak dapat menahannya, dia kembali, maka aku membubuhkan kata, miskin, di keningnya, yang di atasnya terukir tulisan, Bapak orang miskin." Liu Ming berkata saat ini, "Ketika kamu melihat ini, kamu pasti akan bertanya, mengapa ayahku dan aku begitu sombong? Ini terutama karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Wu di Suhang." "Ya," Liu Guang berkata dari samping, "semua orang tahu bahwa keluarga Wu sangat kaya, tetapi hal yang paling kuat tentang keluarga Wu bukanlah mereka kaya, tetapi mereka memiliki seorang putra yang suka makan kotoran." Petik 2. Liu Ming menjawab, "Ya, berbicara tentang putra keluarga Wu yang pemakan kotoran, Anda pasti pernah melihat video di Douyin. Orang ini harus makan 1 kali dalam 1 jam, tidak kurang 1 gigitan pun. Dia ada di toilet dari keluarga Wu, rumah sakit, untuk mendapatkan makanan hangat. Dia bahkan menyeret seorang lelaki tua menjauh dari lubang jongkok saat dia buang air, dan mengambil kotorannya untuk dimakan di depan umum. Apakah menurutmu ini orang biasa?" Liu Guang menggema dari samping, "Menurut apa yang Anda katakan, tuan muda dari keluarga Wu ini sungguh luar biasa." "Tentu saja." Liu Ming mengangguk berulang kali, mengacungkan jempol dan memuji, "Jadi kita masih harus mengatakan bahwa keluarga Wu kuat, jika tidak, bagaimana tuan muda kedua dari keluarga Wu bisa begitu sombong?" Liu Guang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, omong-omong, mengapa Anda tidak mendengar apapun dari tuan muda kedua dari keluarga Wu akhir-akhir ini?" Liu Ming berkata, "Saya mendengar bahwa kehidupan orang-orang sangat nyaman sekarang. Ini seperti perlakuan kerajaan. Bagaimana menurutmu?" Liu Guang tampak bergosip. Liu Ming berkata, "Saya sangat kuat sekarang. Saya tinggal di rumah besar keluarga Wu. Dikatakan bahwa saya makan sekitar 20 kotoran sehari.
Saya memiliki seseorang yang mengkhususkan diri dalam buang air besar untuk saya, dan saya memakan semuanya segar. Liu Guang bertanya dengan heran, sangat menyenangkan. Dengan lebih dari 20 kali makan sehari, apakah hasil keluarga Wu cukup? Liu Ming berkata dengan serius, itu pasti tidak cukup. Pikirkanlah, tidak peduli seberapa baik keluarga Wu, mereka tidak dapat mengatasi sembelit sesekali. Aduh, Liu Guang berseru, kalau begitu tuan muda kedua dari keluarga Wu mungkin akan disingkirkan. Setelah mengatakan itu, Liu Guang bertanya kepada Liu Ming, ayah, beritahu saya, apakah kita ingin mendaftar untuk tinggal di rumah Wu di Suhang selama beberapa hari dan memasak makanan hangat untuk tuan Wu? Liu Ming mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, ini ide yang bagus. Jika kita pergi, bajingan tua dari keluarga Wu dan bajingan Wu Donghai itu tidak akan bisa bersujud kepada kita dengan penuh rasa terima kasih. Saat dia mengatakan ini, hati Liu Ming bergetar. Ini benar-benar akan menyinggung keluarga Wu sampai mati. Jantung Liu Guang juga berdebar kencang, tapi dia melirik ke arah Ye Chen dan hanya bisa gigit jari dan melanjutkan, ini lebih dari sekedar bersujud. Saya pikir mereka semua akan berterima kasih untuk berlutut dan menjilat bersama kami. Saya mendengar bahwa yang lama pria dari keluarga Wu menyukai Anda harus mengenali saya sebagai ayah baptis Anda dimanapun, tetapi mungkin ketika Anda sedang bersemangat, Anda mungkin harus mengenali saya sebagai ayah baptis Anda atau semacamnya. Tuan Wu suka mengenali ayah baptisnya. Liu Ming bertanya dengan heran, mengapa Anda memiliki kebiasaan ini? Lalu siapa yang tahu? Liu Guang mengangkat bahu dan berkata, saya mendengar bahwa makhluk abadi tua ini memiliki lebih dari 300 ayah baptis dalam hidupnya. Mungkin dia suka memperlakukan orang lain sebagai putranya. Bab 369. Liu Ming segera mengambil alih kata-kata Liu Guang dan berkata, lalu jika saya pergi ke keluarga Wu, apakah lelaki tua dari keluarga Wu itu juga akan mengenali saya sebagai ayahnya? Liu Guang menjentikkan jarinya, hei, jangan katakan itu, menurutku itu sangat mungkin. Liu Ming buru-buru berkata, ya ayah, ini tidak bisa dilakukan. Jika lelaki tua itu memanggil kita berdua ayah, bukankah kita akan terpisah satu generasi? Liu Guang berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Lalu aku akan membiarkan dia mengenaliku sebagai ayah baptisnya. Bolehkah? Liu Ming terkekeh, saya pikir itu berhasil. Liu Guang berkata saat ini, sebenarnya, semua keluarga Wu memiliki hobi khusus. Tidak hanya Wu Qi yang suka makan kotoran, dan Tuan Wu suka mengenali ayah baptisnya, tetapi Wu Donghai juga memiliki hobi khusus. Benarkah? Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hobi Wu Donghai? Apakah dia juga suka makan makanan itu? Itu tidak benar. Liu Guang berkata, saya mendengar bahwa Wu Donghai mempunyai kasus pengkhianatan yang kuat ketika dia masih muda. Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apa maksud plot kakol? Liu Guang berkata, hei, dia hanya suka dikhianati, dan semakin dia dikhianati, semakin bahagia perasaannya. Liu Ming berseru, apakah ini sangat ajaib? Tentu saja. Liu Guang tertawa kaku dan berkata, dikatakan bahwa Wu Donghai memiliki mimpi yang sangat tinggi ketika dia masih muda. Liu Ming buru-buru bertanya, mimpi apa? Liu Guang berkata, saya bermimpi memakai 10.000 suami yang istrinya tidak setia. Jika ada yang hilang, hidup saya akan terasa tidak memuaskan. Liu Ming menghitung dengan jarinya dan berkata, ayah, jika dia memakai suami yang istrinya tidak setia setiap hari, 365 hari setahun, Wu Donghai harus memakainya selama 30 tahun. Kuncinya adalah istrinya tidak boleh menganggur sepanjang hari. Liu Guang tertawa dan berkata, dengar, kamu tidak mengerti ini. Siapa bilang orang hanya memakai satu topi sehari? Kadang-kadang mereka memakai beberapa topi sehari, atau bahkan beberapa topi sekaligus. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia langsung mengacungkan jempol dan memuji, bagaimana dengan keluarga Wu yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Setelah mengatakan itu, Liu Ming bertanya lagi, ngomong-ngomong, ayah, Wu Xin itu, apakah dia punya hobi khusus? Dia, Liu Guang tertawa dan berkata, ini adalah bajingan paling kuat di keluarga Wu. Liu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Liu Guang berkata dengan misterius, sebenarnya, perempuan jalan ini gay. Ah, Liu Ming berseru, Wu Xin gay. Ya, Liu Guang berseru, bukan hanya dia gay, tapi dia juga tipe karakter yang disetubuhi oleh laki-laki.
Biar ku beritahu, jangan lihat dia menyeretmu sampai mati di luar sepanjang hari. Faktanya, dia akan segera berubah setelah menutup pintu. Dia telah menjadi wanita jalang palsu yang mesum. Dikatakan bahwa dia paling suka berhubungan seks dengan pria kuat, dan ada beberapa dari mereka sekaligus, yang sangat kuat. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menambahkan, tahukah Anda, ada seorang pengawal bernama Zhang Zizu di sebelah Wu Donghai dan Wu Xin. Orang ini luar biasa. Saat itu, dia adalah seorang master super yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Nanti, dia memimpin dirinya sendiri. Beberapa saudara laki-laki bekerja sebagai pengawal untuk keluarga Wu dan putranya. Tetapi pria ini juga gay, dan kebetulan dia adalah tipe yang disukai Wu Xin. Jadi Wu Xin dan pengawalnya bersama sepanjang hari, bersenang-senang setiap hari, malam, betapa bahagianya mereka. Ya Tuhan, Liu Ming berseru, ternyata keluarga Wu bersenang-senang. Saya sangat bodoh. Liu Guang berkata sambil tersenyum, begini, keluarga Wu ini, semuanya, adalah orang mesum di antara orang mesum dan binatang di antara binatang. Pada titik ini, Liu Guang berhenti sejenak, lalu mengumpulkan keberanian untuk berkata, tetapi sejujurnya, istri Wu Donghai cukup tampan. Saat itu, dia juga seorang wanita cantik yang terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Petik 2. Liu Ming bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ini orang yang suka menipu Wu Donghai dan bahkan siap untuk mengkhianatinya hingga 10.000 suami yang istrinya tidak setia? Ya, itu dia. Liu Guang berkata dengan ekspresi terpesona di wajahnya, aku benar-benar ingin berhubungan seks dengannya dalam mimpiku. Izinkan aku juga meniduri Wu Donghai. Liu Ming buru-buru berkata, ayah, kudengar dia bersedia menerima siapapun yang datang. Bagaimana kalau ayah mengajakku bersamamu juga? Liu Guang berkata sambil tersenyum, oke, ayo jalan sekarang. Ini belum jam 9 malam. Ayo berkendara lebih cepat, kita bisa mencapai Suzhou dan Hangzhou pada jam 12, tepat pada waktunya untuk istri Wu Donghai. Jaga kami baik-baik. Oke, Liu Ming juga buru-buru tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo cepat berangkat. Saat ini, Ye Chen menekan tombol untuk berhenti merekam, mengangguk puas dan berkata, lumayan. Sepertinya kalian berdua cukup berbakat dalam cross talk. Oke, larilah untuk hidupmu. Liu Guang bertanya dengan wajah sedih, Tuan Ye, apakah Anda akan mengirimkan video ini? Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, saya akan segera mengunggahnya ke Douyin untuk Anda. Setelah pembicaraan silang Anda diposting di Douyin, mungkin akan segera menjadi terkenal di seluruh internet. Liu Guang gemetar ketakutan dan berkata, Tuan Ye, bisakah Anda memposting di Douyin nanti? Jika Anda melakukannya sekarang, keluarga Wu akan segera datang untuk memburu kami. Ye Chen menendang Zhang Zizu yang seperti anjing mati, dan berkata kepada Liu Guang, lihat betapa pengecutnya kamu, apa yang kamu takutkan. Keluarga Wu hanya membawa beberapa pengawal, dan sekarang mereka semua terbaring di sini. Apa bisakah kamu melakukannya? Takut? Apakah kamu takut Wu Donghai dan Wu Xin akan mengejar kalian berdua secara langsung? Saya pikir mereka mungkin tidak sekuat kalian berdua. Jika kalian berempat bertarung, mereka pasti akan menderita. Ketika Liu Guang memikirkannya, sepertinya memang demikian. Keluarga Wu saat ini tidak memiliki siapapun di Jinling, dan perlu waktu untuk memindahkan orang dari Suzhou dan Hangzhou. Saat itu, dia dan putranya akan menghilang. Liu Ming berkata kepada Liu Guang di samping, ayah, ayo kita kembali dan mengemas barang-barang kita secepatnya, lalu pergi ke Yanjing semalaman. Kita akan membeli pesawat paling awal untuk terbang ke Malaysia besok. Dalam hal ini, keluarga Wu pasti akan tidak bisa mengejar kita. Liu Guang menghela nafas dan berkata, video kami ini telah menyinggung seluruh keluarga Wu. Saya khawatir jika dalam keadaan marah, mereka akan mati-matian memburu kami berdua di seluruh dunia. Liu Ming gemetar dan berkata dengan cemas, ayah, keluarga Wu seharusnya tidak mendapat masalah, kan? Tidak, Liu Guang menghela nafas, kamu tidak tahu, Wu Donghai sangat mencintai istrinya, saya takut jika kita menghina istrinya seperti ini. Ye Chen terlalu malas untuk mendengarkan mereka berdua berbicara omong kosong di sini, dan berkata dengan tenang, saya akan segera mengupload videonya. Jika kalian berdua ingin lari, larilah. Jika kalian berlari cepat, kalian masih bisa bertahan. Jika kamu berlari pelan, kamu akan mati di jalan. Jangan salahkan aku, memberimu kesempatan untuk hidup. Liu Guang sadar dan buru-buru berkata, Tuan Ye,
ayo pergi sekarang. Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menarik Liu Ming dan berseru, ayo pulang, berkemas, dan pergi ke Yanjing. Semalaman, Liu Ming juga takut dikejar oleh keluarga Wu, jadi dia buru-buru mengangguk. Segera setelah itu, ayah dan anak itu lari dengan gugup dan malu. Melihat punggung kedua orang itu, dia dengan hormat bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Ye Chen mengangguk dan berkata, jangan khawatir, jika mereka begitu menghina keluarga Wu pasti akan mencoba yang terbaik untuk memburu mereka. Mereka mungkin tidak akan berumur panjang, dan bahkan jika mereka berumur panjang, mereka akan tetap hidup dalam ketakutan sepanjang hidup mereka. Saat dia berbicara, Ye Chen tersenyum dan berkata, dan mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk kembali ke Tiongkok. Mereka akan berkeliaran sepanjang hidup mereka, dan mereka mungkin tidak berani kembali ke Tiongkok untuk dimakamkan ketika mereka meninggal. Jika tidak, keturunannya dari keluarga Wu pasti akan menggali abunya dan menyebarkannya. Bab 370. Keluarga Liu dan putranya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka, namun mereka merasa hukuman Tuan Ye sangat menarik, bisa membuat kedua orang ini panik sepanjang hari tanpa harus berbuat apa-apa sendiri. Bisa dikatakan itu adalah hukuman terbaik bagi mereka, keduanya. Saat ini, masih ada pengawal keluarga Wu yang tersisa di dalam kotak. Dia bertanya, Tuan Ye, apa yang harus kami lakukan terhadap orang-orang ini? Apakah menurut Anda harus membunuh mereka secara langsung? Atau, Ye Chen mendecakkan bibirnya dan berkata, kamu harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Apakah kamu punya ide bagus? Zhang Zizu, yang tampak seperti anjing mati, tentu saja sangat marah. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa keluarga Wu benar-benar ingin membunuhnya. Berkat Guru Ye, saya bisa menyelamatkan hidup saya hari ini. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati di tangan Zhang Zizu. Oleh karena itu, kebencian terhadap keluarga Wu mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia berharap bisa memotong Zhang Zizu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Jadi, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, mengapa tidak menyerahkan orang itu padaku? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Suara itu berkata, bawa semuanya ke peternakan anjing dan biarkan anjingku memakan semuanya sedikit demi sedikit dalam sebulan. Lalu dia berkata, malam ini, biarkan anjingku memakan semua yang ada di selangkangannya dulu. Ketika Zhang Zizu mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga menangis. Tuan-tuan kuat yang biasanya membunuh banyak orang sekarang ketakutan setengah mati. Zhang Zizu bahkan menangis begitu keras hingga dia kehabisan napas dan memohon, Tuan Ye, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Mohon belas kasihan dan ampuni hidup saya. 4 orang lainnya juga memohon dan menangis. Ye Chen melihat ini dan tersenyum penuh teka-teki, mereka hanyalah beberapa anjing dari keluarga Wu. Membunuh mereka tidak berarti banyak. Bagi keluarga Wu, tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Kita masih harus menemukan sesuatu menarik. Cara, Zhang Zizu menghela nafas lega. Bagaimanapun, setelah Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, hidupnya terselamatkan. Saat ini, dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, menurut Anda apa yang harus kita lakukan secara berbeda? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, mari kita tinggalkan kaligrafi di dahi mereka dan biarkan mereka kembali dan menunjukkannya kepada Wu Donghai. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat dan berkata dengan suara dingin, siapa di antara kalian yang akan datang pertama? Biar ku beritahu, akan ada diskon untuk yang pertama mengukir. Orang pertama hanya akan mengukir 4 karakter, dan karakter berikutnya akan bertambah 1 karakter. Ketika Zhang Zizu mendengar ini, dia memikirkan situasi tragis yang baru saja terjadi ketika kepala Liu Guang diukir dengan kata-kata, Bapak kemiskinan, jantungnya berdetak kencang, dan tanpa sadar dia ingin terus memohon belas kasihan. Namun, salah satu dari mereka, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini, langsung berteriak, Saya akan menjadi yang pertama. Kemudian seseorang berteriak, saya yang kedua. Yang ketiga, aku. Yang keempat. Keempat orang itu hampir seperti menyalakan petasan, menempati posisi pertama hingga keempat dalam satu tarikan napas. Zhang Zizu, yang selama ini diam, adalah satu-satunya yang tersisa. Dia terlihat sangat tertekan dan hampir ingin bunuh diri saat itu juga. Orang pertama mengukir 4 kata,
Karakter kedua, orang ketiga mengukir 6 karakter. Orang keempat mengukir 7 karakter. Jika ya, bukankah Anda harus mengukir 8 karakter? Kok keningnya bisa sebesar itu? Zhang Zizu langsung menangis, dan sambil menyeka air matanya, dia memohon, Tuan Ye, mohon maafkan saya kali ini. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda depan dan belakang, mematuhi perintah Anda dalam segala hal, dan menjadi anjing Anda. Ye Chen berkata dengan tenang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingku. Tetapi jika kamu terus berbicara terlalu banyak omong kosong, aku akan membiarkan kamu membawamu ke peternakan anjing dan memberi makan anjingnya. Aku, Ye Chen, berkata kamu bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya, coba ucapkan lagi. Zhang Zizu sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Dia sangat takut pada Ye Chen. Sekarang Ye Chen berkata begitu, dia bahkan tidak peduli untuk kentut lagi, karena takut Ye Chen benar-benar akan bunuh diri. Pada saat ini, dia mengambil belati dari tanah, berjalan ke arah orang pertama yang mengangkat tangannya, dan bertanya, Tuan Ye, apa yang harus diukir terlebih dahulu? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kamu harus ringkas dan padat. Bagaimana kamu bisa ringkas dan padat? Setelah berpikir sejenak, Ye Chen berseru, ya, saya akan membuat Wuxin bodoh. Pria itu hampir menangis. Jika 4 karakter Wuxin dan Wuxin terukir di dahinya, apakah tuan muda tertua harus memotong dirinya hidup-hidup? Namun, dia tidak berani menolak saat ini, karena sekarang dia tidak punya hak untuk menolak sama sekali. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, dia mungkin akan membuat marah Ye Chen dan dikirim ke peternakan anjing untuk memberi makan anjing-anjingnya. Oke, dia segera setuju, mengambil belati dan mengukir 4 kata dalam-dalam di wajah pria itu, Wuxin bodoh. Wajah pria itu berlumuran darah, dan terdapat 4 karakter besar di wajah dan keningnya, yang membuat 4 orang lainnya merasa merinding saat melihatnya. Setelah ukiran selesai, orang kedua yang mendaftar keluar dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, apa yang diukir orang ini? Ye Chen memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, mari kita mengukir, Wuki suka makan kotoran. Petik 2, dia mengangguk dan segera mengukir kaligrafi manusianya sendiri di dahi orang kedua. Pada saat ini, Zhang Zizu menemukan bahwa jumlah kata semakin bertambah seiring berjalannya waktu, jadi dia dengan cepat berteriak. Saya yang ketiga, saya yang ketiga, tidak ada yang bisa merampokku. Petik 2, dia bersuara dan bertanya sambil mencibir, di mana kesombonganmu? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Apa perbedaan antara kamu dan anjing yang merampas makanan? Zhang Zizu buru-buru memohon, anggap saja aku sebagai seekor anjing, ukirlah untukku dulu. Petik 2, Ye Chen mengerutkan kening, naik dan mengusir Zhang Zizu, dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar tidak tahu malu. Mereka berempat adalah adik laki-lakimu yang telah mengikutimu hidup dan mati. Kamu sebenarnya ingin menipu mereka saat bencana terjadi, mendekat. Zhang Zizu ditendang jauh-jauh dan berteriak, Tuan Ye, saya hanyalah seorang tuan yang pemalu. Mohon belas kasihan dan ukirlah untuk saya terlebih dahulu. Ye Chen berkata dengan dingin, berhentilah bicara omong kosong padaku, kamu yang terakhir. Jika kamu terus berbunyi bip denganku, aku akan langsung mengukir panduan keberangkatan di wajahmu. Berkata, Tuan Ye, daftar guru sangat panjang. Saya khawatir tidak dapat dimasukkan ke dalam satu wajah. Saat dia berbicara, dia membaca dan menghitung dengan jarinya, dan berkata, urusan mendiang kaisar belum setengah jalan, tetapi jalan tengahnya runtuh. Hari ini, Yizu kelelahan. Oh, ini hampir penuh. Ye Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika kamu tidak dapat mengukirnya di wajahmu, kamu masih memiliki lehermu, dan jika kamu tidak dapat mengukirnya di lehermu, kamu masih memiliki tubuhmu. Paling buruk, kamu bisa ukir semua tempat di tubuhnya yang bisa kamu ukir dengan cinta, agar dia bisa lebih sering melihatnya, mengenali keteladanan guru dan sering menghafalnya dapat dianggap sebagai pembelajaran dari kesetiaan dan keberanian Zhuge Liang. Zhang Zizu tiba-tiba gemetar ketakutan dan buru-buru menangis dan memohon, Tuan Ye, saya salah, saya tidak berani berbunyi bip lagi. Anda benar, saya yang terakhir, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun lagi, tunggu saja dengan sabar. Bersambung.